eksekusi Anda itu akan berakibat orang nggak suka sama Anda. Untuk orang yang terganggu kepentingannya. Itu aja, cuma butuh nyali. Itu cuma butuh latihan otot aja. Otot nyali, otot jantung itu aja. Otot jantung supaya tidak langsung. Lagi kalau kita takut mati, kalau kita takut mati, apakah ketakutan mati kita bisa menambah kita sedetik lebih hidup lagi? Enggak juga. Dari mana keberanian itu didapat? Bukan soal keberanian. Takut juga nggak bisa membuat Anda hidup juga kan? Jadi sebenarnya ini bukan keberanian, karena memang nggak perlu juga takut, nggak ada artinya juga gitu. Makanya kalau kita gunakan teori-teori para filsuf kan, termasuk Nelson Mandela kan bilang, orang yang berani itu bukan berarti tidak ada rasa takut, tapi dia bisa mengatasi rasa takut itu kan, menaklukkan takut itu kan. Saya kira ya sama aja. Siapa sih yang mau mati? Ini agak Pak Ahok, artinya tidak biasa. Kembali lagi tadi judulnya kan, bukan wakil gubernur biasa. Wakil gubernur biasa. Karena saya masuk ke politik kan dalam kemarahan. Kita kalau di luar dulu kita ngomong di warung kopi, di kafe, seminar-seminar, kita aja bisa mengkritik pemerintah, dicuekin. Zaman dulu nggak ada online lebih susah. Karena kritik pemerintah juga belum tentu ditulis. Nah, saya hidup kan di lingkungan seperti itu zaman Orde Baru. Anda teriak apapun belum tentu ditulis. Bisa-bisa diciduk. Anda ngomong kalau dia lihat kamu agak keras didiamin. Nah, itu bapak saya bilang orang miskin nggak bisa lawan orang kaya. Orang kaya jangan tantang pejabat. Jadi kalau mau lawan pejabat yang nggak benar, jadi pejabat aja. Jika Anda bersuara keras seperti ini, terutama melawan para koruptor, melawan orang yang menghambat kepentingan umum. Saya kan tidak benci orang, kan? Iya tahu. Saya cuma benci kelakuan. Saya tahu. Yang ingin saya katakan adalah, saya memahami sekarang bagaimana di sosial media Anda didukung begitu banyak orang. Begitu keras Anda ngomong, tetap banyak sekali yang mengatakan setuju dengan Pak Ahok. Gitu, untuk ngomong seperti itu. Artinya ini mewakili betul-betul kepentingan orang di DKI yang sudah cukup lama marah melihat perilaku-perilaku entah birokrat, entah siapapun yang menghambat kemajuan itu gitu. Terasa nggak begitu Pak Ahok? Ya kita kan monitor kan, ada teman-teman yang monitor. Makanya saya bilang orang jadi presiden gubernur cuma 50% plus 1 kok. Kalau yang nyelak kita di dalam sebuah forum komentar itu baru 10-20% atau 40%, ya biarin aja. Oke. Pasti akan ada pihak yang tidak suka, sudah pasti. Kan itu. Ya. Orang Tuhan aja ada yang nggak suka. Kenapa kita mesti pusing? Tuhan aja nggak bisa membuat 100% orang suka. Kenapa mesti ribut gitu loh? Ya. Kenapa mesti jadi stres gara-gara nggak 100% orang suka sama kita? Nah ini lama-lama kita yang nge-stroke kalau begitu. Persoalannya kemudian adalah dengan gaya begitu, apakah cukup berhasil kemudian untuk memimpin Jakarta? Saya nggak tahu berhasil apa enggak. Menurut penilaian orang bagaimana? Kalau melihat kemudian mau bilang kita efisiensi gitu, cukup yang terjadi sekarang cukup baik. Maka itu orang yang menilai ya. Kalau menurut saya oke aja kok. 1 tahun ini berjalan dengan baik. Buktinya saya masih hidup di sini enak-enakan. Yang paling nyata tentu Pak Ahok, yang paling nyata misalnya kan ini kan yang selalu dikeluhkan adalah menyeret atau memandu birokrasi untuk lebih cepat ya. Iya. Lalu setelah Pak Ahok berkomunikasi dan bertindak seperti sekarang ini, birokrasi di DKI ikut tidak? Banyak yang bagus, tapi tidak semua. Kan kita bicara mayoritas tidak bicara golongan kan. Tapi secara keseluruhan kita cukup oke kok. Nanti tahun depan akan lebih kencang lagi karena eselon 2 banyak pensiun. DKI kan gitu, kalau kita mau copot orang mesti di eselon yang sama kan, bingung mau taruh di mananya orang. Walaupun dia sudah tidak berkinerja baik, tetap kita harus pindahkan dia di posisi yang eselon yang sama, kan konyol. Nah, jadi harus menunggu karena sudah cukup berumur juga sudah. Tapi minimal yang lain oke lah, relatif baik. Artinya terasa pelayanan sudah lebih cepat, makin bersih. Ya walaupun tidak semua ya, masih ada 1-2 yang nekat. Tapi artinya mereka mulai takut. Artinya mereka mulai tahu kita serius gitu loh. Kalau dulu kan masih berusaha mainin, dia pikir kamu bisa apa. Mereka masih berpikir 6 bulan juga kamu juga kebakar, kamu sendiri. Kamu marah-marah biarin kan. Tapi lama-lama dia tahu kita nekat gitu, dia juga takut. Salah satu hal yang tadi kan marah-marah disebut diupload di YouTube, kemudian toh tidak berhasil, akhirnya di-cut anggaran saja lebih berhasil begitu kan Pak Ahok? Iya, dia enggak. Kemarin kita copot, dia main gitu kita copot. Kita copot itu. Begitu copot satu itu langsung semua ngerti. Saya bilang sama mereka kok,
Kalau nyawa aja udah saya mau taruh kok untuk perbaiki Jakarta Baru supaya jadi Jakarta Baru. Kamu mau gertak saya apa lagi? Kamu Tidak ada lagi lebih dari itu. Kamu juga nggak perlu bayangin saya dapat hadiah apa lagi. Kalau saya udah mati saya nggak butuh hadiah lagi. Ya itu yang saya pesan sampaikan kepada kamu yang mau nantang gitu loh. Iya, itu soal Jakarta. Tapi banyak orang juga mengatakan bahwa ini memang kenyataannya. Jakarta tidak bisa hidup sendirian tanpa daerah penyangga di sekitarnya. Gitu. Pasti. Mereka kadang-kadang kita berpikir lebih mudah untuk menyelesaikan mereka itu jadi presiden pindah Merdeka Utara. Dia tunggu-tunggu undang-undang megapolitan segala macam. Iya. Bikin partai nggak mungkin kuasai 50% plus 1 di DPR kan? Mungkin. Iya. Presiden Indonesia itu lebih hebat daripada presiden Amerika. Kenapa? Karena di Amerika senator DPR bisa membuat undang-undang loh Pak, RUU. Kita nggak bisa. Revisi undang-undang atau undang-undang baru itu harus pemerintah dan DPR. Jadi itu satu presiden melawan 560 orang. Dan presiden punya hak untuk mengeluarkan Perpu. Ya persoalannya kan sekarang masih di Jakarta, bukan di Medan Merdeka. Ya, makanya kalau kita nggak bisa, kita cuma himbau aja, kita hibah kan. Kita juga nggak mau terlalu ribut, tapi soal bus mereka bantu. Ya. Kita ngomong baik-baik saja. Ya, itu kembali ke bargaining pemerintah DKI terhadap pemerintah pusat. Itu kan sebelum-sebelumnya seperti dua hal yang terpisah. Sekarang itu bukan bargaining. Apa kalau begitu? Ini soal Anda kerendahan hati saja gitu loh. Misalnya contoh, saya begitu tahu terpilih sama Pak Jokowi langsung tugaskan saya, kemana kami lakukan sowan salah satunya. Kami ke Dirut Kereta Api loh. Betul. Pak Jonan. Langsung saya sampaikan kepada beliau, kami Pemprov butuh kereta api. Betul. Langsung dia berubah. Nah gitu dong, saya belum pernah dengar nih pejabat di DKI ngomong kalimat itu katanya. Pak Jonan masih hidup, bisa tanya sama beliau kan, KAI kan. Terus apa yang harus kita bantu? Persimpangan sebidang, yang tidak sebidang, Anda bereskan. Mana datanya? Saya kerjain. Coba waktu itu masih X-1. Selalu mesti 1 tahun mundur peraturannya. Ya. Mesti detail dulu. Dia bayangin, dia selama ini puluhan tahun kok nggak pernah bikin detail gitu loh, desain ini. Saya kenapa tidak mau rancang bangun saja? Nggak ada peraturannya Pak. Saya langsung kontak Pak Kuntoro, UKP 4. Minta bantu beliau panggil RKPP, mengeluarkanlah dokumen pertama untuk provinsi. Kalau untuk kementerian sudah nggak heran rancang bangun. DKI menjadi provinsi pertama yang ada dokumen untuk tender rancang bangun. Bukan yang PU, termasuk RSU Dekoja. Tadi Pak Gubernur juga baru groundbreaking di sana. Nah begitu udah dapat, pemerintah pusat bilang dia mau bikin elevated. Betul. Oh, itu nggak mungkin kita bikin dong tabrakan. Nah kita tarik. Nah udah terlanjur, ya sudah. Nah ada kejadian ini orang baru ribut. Sebetulnya kami sudah melakukan sebelum kami masuk. Kami sudah sadar kenapa penting kita mendesak kereta api mengangkut 1,2 juta orang per hari. Kita paksa dia headway tiap 1 menit kereta api lewat. Kalau kamu nggak bikin dia elevated atau underpass, macet nggak kira-kira? Kalau orang nunggu tiap 1 menit, kamu berani lewat tiap 1 menit, teng lewat lagi, kamu nggak berani lewat. Kalau tiap 1 menit, itu tabrakan tidak cuma 1-2 kali bisa. Itu mengerikan Pak. Saya nggak berani masuk tuh jalur kereta api kalau tiap 1 menit. Menakutkan. Itu menakutkan. Tapi kalau Anda nggak mau paksakan itu, nggak bisa ngangkut 1,2 juta. Kalau X-1 berarti baru mungkin tahun depan itu. Tahun depan baru mulai. Nah itu soal kereta api. Udah keburu kejadian Bintaro. Yang lain apa lagi yang Anda datangin? Bus, angkutan. Kita juga bicara sama tetangga-tetangga itu, kita juga hibah mereka, bongkar villa, termasuk itu uang kita kasih, termasuk yang di Puncak ya, termasuk mall, kita datangin mall yang ada di Bekasi, mau nggak ada jadi park and ride di situ. Kita juga datangin kepolisian, pengadilan negeri, supaya bisa denda lebih maksimum. Datang kepada jaksa. Ada soal lalu lintas kemacetan, satu hal itu yang kemudian orang bilang susah diselesaikan di Jakarta. Memang susah, tapi ini kan jadi menarik. Kalau kami bisa selesaikan jadi top dong. Jadi kalau susah itu baru menarik. Kalau nggak susah nggak usah. Tapi kita, ternyata gitu kan? karena belum juga dikerjakan dari dulu untuk berkomunikasi dengan pihak yang terkait di dalam situ. Nanti kita mau bikin, kemarin saya bicara sama Menhub. Gimana kalau tol itu didedikasikan 1 jalur untuk bus? Karena kan jalan sudah tambah jalan berapapun nggak cukup kan. Sekarang kita mau pindahkan Soekarno-Hatta bandara ke Halim. Orang gimana belum ada monorer, belum ada apa-apa. Yang paling cepat ya bus. Tapi orang mau naik bus, kalau dia dari rumah di Bogor
langsung di drop di mall, boleh pakai jalur tol cepat. Betul. Kalau naik bus macet, saya lebih baik macet di mobil saya kan. Tapi kalau ada dari Bogor ada bus yang boleh pakai jalur khusus sampai Jakarta boleh pakai busway, lalu dia langsung di drop di mall. Lalu di mall dia langsung bisa jalan kaki kerja. Kami sediakan bus gratis tingkat untuk putar-putar seluruh komplek itu. Orang akan pindah ke bus. Itu yang akan dilakukan nanti 10 Januari kan itu ya untuk penggunaan Bandara Halim itu. Ya, masih sudah sangat kan dekat. Tol bus untuk Menhub, putusannya di tol. Tapi buat kami akan lakukan bus gratis, bus tingkat gratis. Ya, nanti dari Blok M sampai ke Monas itu ada bus tingkat gratis. Jalur lambat, kalau Transjakarta kan gratis, orang naik tangga kan malas. Orang kantor keluar langsung naik. Terus dari Monas ke Kota Tua. Kita yang bikin seperti itu. Saya lihat bahwa jalan Pak Ahok sama Pak Jokowi untuk mendekati pemerintah pusat itu di-endorse-kan sama mereka. Bahkan terkesan ada juga yang mau numpang politik di situ. Saya nggak tahu. Ya? Yang penting pusat baik-baik. Apalagi saya sama Pak Kuntoro kan baik. Betul. Dari dulu kenal Bapak saya lama. Di PT Timah kan? Pak Iriana, Pak Kuntoro, terus Pak Mangindan juga kan lama di DPR. Jadi kita hampir semua kenal. Saya udah DPR, cukup hubungan Pak baik. dengan pemerintah pusat dengan daerah-daerah penyangga? Oke. Kepala daerah? Adalah 1-2 oknum yang saya bilang Depok daripada jual tanah, daripada itu daerah rendah, mending jual kepada kami. Bikinnya jangan campurin urusan kami kan. Saya bilang kalau air hujan kamu naik ke langit, ya aku nggak campurin. Masalah air hujan lu lewat ke rumah saya gitu loh. Iya kan, gimana nggak mau nyampurin? Tapi sudah pernah bicara langsung belum dengan wali kota Depok? Pernah ketemu biasa itu Pak Gubernur lah, tugas Pak Gubernur ketemu Gubernur. Iya karena kan keras sekali gitu loh, daripada jualah ke kami, jangan campuri. Ada uang untuk beli tanahnya kan, untuk bikin. Ada duitnya banyak. Gitu. Ya itu yang saya ingin mau tanya, karena pernah waktu sebelum jadi gubernur Pak Jokowi itu ke tempat studio kita, dia bilang tidak mudah, tidak sulit untuk bangun DKI. Uang ada, orang ada, yang penting kemauan dan orang mau bersih. Sama berani mati aja. Ya. Kita tidak ada kepentingan, kamu boleh cari salah saya, dan uang banyak. Kita masuk 49 triliun, sekarang sudah hampir 70 triliun. Tapi satu hal kalau kemudian seperti masalah di Depok ini ya, ketika tidak mudah juga untuk kemudian, oke, kita beli tanah di Depok untuk bangun tampungan air begitu, lalu bagaimana? Ya sudah, kalau dia nggak mau kita normalisasi sungai tapi saja. Akhirnya kita terima banjir juga. Masih banyak cara kok. Persoalan banjir di DKI kan yang ulang-ulang mereka tinggal di daerah aliran sungai juga kan. Dan ini juga bayangin, sungai itu gimana mau dinormalisasi. Jalan inspeksinya saja 7,5 meter itu 4 jalur mobil kan. Itu dudukin semua rumah-rumah liar. Nah kita contoh yang Pakin kita bongkar. Padahal itu kalau itu dinormalisasikan, jalan inspeksinya dibuat kembali, bukan hanya mendapatkan jalan untuk menormalisasi sungai, tapi Anda mendapatkan jalan alternatif. Coba serikan, nanti kita pergi uji coba nih, yang Raden Saleh nih, perapatan, yang Ciliwung. Kita hajar terus nih, yang rumah-rumah kumuh. Nanti ada jalur alternatif, itu bisa terurai. Ini prinsip uraikan macet kan banyak jalur alternatif. Alternatif itu di mana? Ya di sungai. Jadi antara menormalisasi sungai untuk banjir sama jalan itu satu set sebetulnya. Ada yang berubah Pak Ahok, tidak-tidaknya secara sederhana kalau kita lebar di jalan ini, sekarang kan trotoar sudah lebar nih. Ya. Trotoar sudah lebar. Saya membandingkan berjalan sebelum ada trotoar dan sekarang. Itu luar biasa perubahannya. Ada tanam pohon di tengah-tengah trotoar. Pohon, lalu kemudian sudah ada kursi lagi. Ya. Ada di situ. Yang disekrup. Iya. ada yang berubah gitu, dan orang kemudian merasa, oh Jakarta lebih manusiawi, karena dulu pejalan kaki tidak pernah diperhatikan. Walaupun belum semua, tahun depan kami mau habis-habisan untuk trotoar ini, termasuk taman. Nah itu feedback dari publik seperti apa ketika itu? Saya tidak tahu banyak ya, kita sebenarnya tidak terlalu baik pelajari juga. Tapi kalau kita lihat orang semua mengidolakan Pak Jokowi jadi presiden, artinya selama setahun ini apa yang beliau lakukan itu kan dianggap berhasil. Tugas saya kan sederhana, tugas saya itu hanya membuat beliau berhasil. Itu yang saya sampaikan waktu kampanye. Coba lihat rekaman kampanye saya. Orang tanya salah satu tugas saya apa? Sebenarnya tugas saya sederhana, membuat Pak Jokowi berhasil jadi gubernur DKI. Nah ada tugas saya yang lain. Tidak ada perasaan bahwa kemudian, kan ini dari segi media yang kita lihat ya, Pak Ahok menonjol,
Pak Jokowi menonjol, jadi ada matahari kembar begitu? Nggak ada. Karena kita masing-masing berpikir, Pak Jokowi bilang, kalau bagi kerjaan mana mungkin ribut sih? Orang ribut kan bagi duit kali yang ribut. Kalau bagi kerjaan wakil mau ambil 50% juga ambil aja, saya beres. Mana ada yang kerjaan mau bagi-bagi gitu. Pak Ahok, jadi tujuannya nggak boleh ribut. Tujuan kita jelas kan, hanya membuat otak, perut, dompet warga DKI penuh.